berdoa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami puja, kami puji. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan telah memberkati kami. Kami tundukkan hati kami di hadapan otoritas-Mu. Berkatilah hati kami dengan benih firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, kami pelajari hari ini tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dan tinggal di dalam firman-Mu. Roh Kudus, beracaralah, berkati pemberitaan firman ini dari awal tengah akhirnya. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Satu ayat kita baca sama-sama. Yeremia pasal 29 ayat 11. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Judul khotbah kita hari ini adalah dalam Tuhan ada harapan. Ada banyak orang sekarang kehilangan pengharapan. Ya, putus asa, frustasi. Ya, karena begitu sukarnya hidup di dunia ini. Saya tertarik dengan ayat ini karena ayat ini mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Berarti di luar Tuhan tidak ada harapan. Saya terlalu percaya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini masih ada harapan, tapi di dalam Tuhan. Kenapa? Ayat 11 mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti Tuhan mengingatkan kita di sini bahwa Tuhan itu punya rancangan yang dimana Dia memberi harapan kepada kita. Tapi saya mau ingatkan, terkadang banyak orang Kristen salah mengerti. Salah mengertinya di mana? Begini. Kok Tuhan itu punya rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi bukan berarti tidak ada kesukaran. Bukan berarti tidak ada kesusahan. Tuhan izinkan kesukaran, Tuhan izinkan kesusahan. Karena Tuhan bilang begini, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi harapan. Bagaimana kita bisa melewati dunia yang sukar ini? Tentu Alkitab mengajarkan kita pagi hari ini ada 3 hal. Bagaimana melewati suasana yang sukar sekarang ini. Hari-hari ini saudaraku, saya melihat terlalu banyak kesukaran yang kita hadapi. Saya teringat bulan Juni akhir yang lalu, sebelum kita tutup ibadah, kita minggu ketiga liburnya. Ya, ternyata di minggu kedua itu rupanya sudah gawat-gawatnya. Ya, tapi karena kita semua ini orangnya tenang, ya, kita tenang, kita tidak ketakutan, ya puji Tuhan kita lalui itu semua. Sementara saudara kita di sebelah 45 orang jemaatnya kena. Tapi saya percaya kita di sini semua bisa melewatinya. Dan saya juga pada saat itu sebetulnya di Sabtunya saya kabari saudara supaya kita tidak ibadah. Karena menurut saya
kayaknya gak ada apa-apa. Saya merasa tenang saja ya, gitu loh. Tapi saya berpikir lagi, di TV saya sudah dengar, bahkan orang-orang sudah ngomong ya di grup, udah liburin, katanya gitu saudara. Akhirnya saya bilang, oh ya udah saya liburin aja lah. Ya, habis itu setelah kita liburin minggu ketiga Juni itu, mulai dari situ, wah serangannya luar biasa ya. Ternyata banyak yang tumbang, ya, banyak yang mengalami juga kehilangan, ya, ke orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita nggak tahu tiba-tiba dia. Saya yang kagetnya saudaraku, dia baru WA-an, ngasih tahu saya positif nih, baru WA-an maghrib ya, dia bilang saya positif nih. Nggak taunya dia masuk kamar mandi jam 9 malam, meninggal jatuh. Saya bilang kok banyak banget sih jatuh di kamar mandi, gitu loh saudara. Banyak rata-rata jatuh di kamar mandi. Saya bilang emang pusing kali ya sampai jatuh, mungkin kepalanya udah nggak kuat nahan, ya. Dan saya mau kasih tahu, lewat pelajaran ini semua, ternyata saya diingatkan Tuhan, kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan. Betul loh saudara, betapa tipisnya, ya, tipisnya maut itu saudaraku. Tapi kalau saudara sadari, pulang dari tempat ini, saudara mulai renungkan, ya, di ruang tamu, di teras saudara, iya, ya, banyak yang sudah pergi, ya, duluan dari kita. Tapi kalau kita sampai sekarang masih ada, walaupun sempat mungkin kena flu, demam, batuk, pilek, tapi kita lalui itu semua, saudara percayalah itu karena Tuhan kasih kesempatan sama saudara untuk menjalani hidup yang kata Alkitab tadi penuh harapan di dalam Tuhan. Jadi selagi kita hidup hari ini, percayalah, kalau kita bergantung sama Tuhan pasti ada harapan. Walaupun dunia ini semakin sukar. Mari yang pertama kita pelajari, bagaimana ya di dalam Tuhan itu ada harapan. Yang pertama ayat 11, saya ulang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi gini, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saudara. Itu artinya ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi tidak ada sejarahnya Tuhan memberi kecelakaan. Termasuk virus ini bukan dari Tuhan, tapi diizinin Tuhan. Jangan salah paham. Virus tidak, ini ya, sesuatu yang tidak baik bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau ada ini, itu diizinin Tuhan. Beda diciptakan dengan diizinin. Ya, beda itu ya. Jadi saudara harus paham itu. Nah, lalu dikatakan begini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, saudara harus tanamkan di hati saudara, ya, bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, maka rancangan Tuhan itu sama saudara pasti penuh harapan. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak lihat orang kehilangan harapan? Pernah nggak lihat orang kehilangan harapan? Nah, pernah nggak melihat orang yang hidupnya penuh harapan? Beda nggak? Beda nggak orang yang hidup penuh harapan dengan yang kehilangan pengharapan? Beda, seperti langit dan bumi. Kalau orang yang penuh harapan, ya, dia melangkah dengan percaya diri. Karena ada harapan di depannya. Contohnya, gak usah jauh-jauh, anak kecil. Ya, nanti papa pulang, papa beliin kamu es krim. Sebelum bapaknya pulang, dia menanti-nantikan dengan berharap bapaknya pulang. Ya, cepat bawa es krim. Lalu seharian dia tungguin, mah, kok papa lama banget? Padahal biasanya juga memang bapaknya pergi pagi pulang sore. Tapi karena ada harapan akan dibawa es krim, rasanya pengen cepet. Mana kok belum pulang bapak? Belum lah, ini kan masih jam 2. Oh iya. Nah, nanya lagi, mana kok bapak belum pulang? Lah, iya masih jam 3. Lama-lama dia, aduh, kamu kok nggak percaya banget sini sama papamu, gitu kan? Tiba-tiba bapaknya datang. Nah, bapakku datang, dia bawa es krim.
Kenapa dia selalu menantikan bapaknya? Karena ada apa? Harapan. Saudara di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Situasi yang sukar di dunia ini boleh saja semakin sukar. Tapi kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan memberi harapan yang pasti dalam hidup saudara. Dan harapan yang dari Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan saya mau kasih tahu, kalaupun Tuhan memberi harapan sama saudara, sudah pasti belum tentu sesuai dengan harapan kita. Tapi apa yang menjadi harapan Tuhan, sudah pasti terbaik untuk kita. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Yang pertama, situasi boleh sukar, situasi boleh semakin tidak menentu. Apalagi sekarang ini, ya, kemana-mana orang udah bingung. Aduh, gimana ini, ya. Saya kemarin bawa teman saya, saudara, mau masuk mall. Dia bilang, aduh, HP saya tidak bisa download itu, peduli. Saya bilang, udah lu tenang aja, ikut gua aja, yuk. Saya bilang. Terus kita masuk, saya bilang, tolong di scan. Pak, gimana saya mau scan? HP saya aja begini, saya bilang begitu. Kalau saya scan ini, langsung mati HP saya. Karena aplikasi tidak menampung di HP saya. Sementara saya sudah vaksin. Kan syaratnya vaksin dari presiden. Iya sih Bu. Nah, terus gimana? Kalau semua kayak begini, gimana ini mal-mal laku? Yang penting kan vaksin, saya bilang. Oh iya juga ya Bu. Iya, yang penting vaksin. Ya udah Bu, masuk aja, masuk. Tapi memang kalau kita nggak ngerti, banyak saya lihat orang pulang dari mal. Mereka pulang. Saya bilang, ya kasih tahu kalau sudah vaksin. Kan syaratnya cuma itu dari pemerintah, vaksin. Cuman bagi mal-mal tertentu harus pakai scan barcode. Saya bilang, kamu lama-lama kasihan tuh orang jualan di mal. Kalau kamu susah-susahin orang masuk. Yang penting kan sudah divaksin. Jadi memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, ke depan ini memang akan semakin sukar. Ya, tapi percayalah, kalau kita di dalam Tuhan pasti masih ada apa? Harapan. Ya, harapan. Ada sekarang fenomena orang lomba bertahan hidup. Kalau kita tidak lomba bertahan hidup, kita lomba menggapai harapan dari Tuhan. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan harapan. Dikatakan apa? Aku memberi masa depan yang penuh harapan. Kita ini akan menuju ke depan. Dan saya mau kasih tahu, untuk sampai ke depan sana, kita harus bersama dengan Tuhan. Tidak bisa lepas dari Tuhan. Saudara, yang pertama, Tuhan memberi hari depan. Yang kedua, ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan, apa katanya? Segenap hati. Yang kedua, Tuhan bilang begini, ketika kita serius mencari Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mencari wajahnya, dikatakan apa dalam ayat terakhir? Carilah Tuhan dengan segenap. Ada banyak orang bingung, sudah ibadah tapi nggak tahu apa-apa. Sebetulnya mencari apa? Kalau kita datang ke tempat ini benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Saya tertarik dengan kalimat debat Menteri Agama Gus Yakut. Dia seorang Muslim, tapi dia paham ini ayat ini. Kan dibilang begini, dia tertarik dengan kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tertarik dengan kalimat ini. Berarti orang yang dengan segenap hati mencari Tuhan, dia tahu pasti ada mujizat yang dia temui. Ini dibilang. Jadi ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, berdoa dengan segenap hati, beribadah dengan segenap hati, saudara pasti berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya, gimana dengan segenap hati itu? Saya mau tanya sama saudara. Ibu-ibu lah dulu. Suatu saat saudara datang ke dapur, saudara pengen bikin nasi goreng. Lagi pengen bikin nasi goreng. Lalu saudara siapin bumbunya, saudara siapin semua-semuanya.
Saya mau tanya, karena saudara lagi pengen nasi goreng, bumbu-bumbunya saudara siapin untuk saudara makan. Pertanyaan saya, saudara masak asal atau saudara masak dengan segenap hati saudara? Dengan segenap hati. Karena saudara lagi apa? Pengen. Demikian juga kita bertuhan. Kalau memang kita pengen berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka segenap hati kita berseru kepadanya. Artinya apa? Kalau sudah segenap hati, nggak ada tuh yang di hati yang lain-lain. Kalau udah segenap hati, pokoknya yang penting nasi goreng ini harus sesuai dengan selera saya. Maka dikerjakanlah semuanya sesuai dengan apa yang kita tahu. Demikian juga bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka hati kita ini harus benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada di hati, nanti pulang dari sini saya mau makan lapo. Itu gak ada di hati ini. Yang ada, dia konsen hatinya untuk dia mau berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Dia tahu. Alkitab mengatakan dalam ayat 12-13 ini, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan dengan segala situasi, saya percaya dia pasti menerima janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Apa yang dikatakan di sini ayat 12-13? Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Jadi yang kedua yang perlu kita pahami, ya, supaya kita memiliki hari depan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Yang pertama, minta tolong sama Tuhan, berseru sama Tuhan, datang pada Tuhan, hampiri Tuhan segenap hati kita, karena kita percaya Tuhan jawaban kita. Saudara berdoa karena saudara butuh jawaban Tuhan. Saudara berdoa karena saudara mau bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan memulihkan kamu. Yang paling hebat ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Wah, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Artinya apa? Yang ketiga, kalau saudara serius berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara jangan takut. Tuhan yang mau ketemu sama saudara. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati saudara yang rindu datang kepadanya. Ya. Dan saya mau kasih tahu, orang yang berjumpa dengan Tuhan ada pemulihan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan ada mujizat. Orang yang bertemu dengan Tuhan ada jawaban, ada jalan keluar. Hari ini ada 3 hal jaminan dari Tuhan. Yang pertama, bagaimana melewati pandemi ini. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita, ya, bahwa Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan bagi mereka yang percaya dan mengasihinya. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah, lewat baca firman. Ya, saudara semakin bergaul dengan teman-teman saudara-saudara akan semakin kenal teman saudara siapa. Demikian juga kita dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin kenal siapa Tuhan itu. Mau situasi apapun kita tidak akan takut, karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Orang yang bergaul dengan Tuhan akrab, dia tidak akan khawatir akan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, orang yang bergaul dengan Tuhan, karena dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, selain kita bergaul dalam doa, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ya, Tuhan mau berjumpa dengan kita ketika kita mencari wajahnya. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Saya percaya kita semua pasti menang melewati segala situasi di dalam situasi pandemi saat ini. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus.
Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berdiri mengangkat hati kami ya Tuhan, ku berterima betapa besar. Kita berdiri mengangkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Kasih, Engkau telah berkorban Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Berterima kasih padamu. Benar Tuhan, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memulihkan masa depan kami. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Kami percaya, kami lewati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan masih ada harapan. Kami tahu dunia ini bukan tempat pelabuhan kami, tapi kami percaya di tengah-tengah dunia ini Tuhan tempatkan kami untuk kami melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Di tengah-tengah segala kesukaran, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat roti di atas kepala kami, tubuh-Mu ya Yesus yang telah tercabik-cabik di kayu salib di Bukit Golgota, yang telah menyelamatkan dan menebuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di surga, kami bersyukur. Ampunilah dosa kami Tuhan, tahirkan kami. Ampuni juga dosa orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan. Kami percaya yang menghadapi masalah mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak.